10 proyek terbesar di dunia. Masing-masing adalah keajaiban pada saat itu. Yang terakhir tidak akan pernah terlampaui. Di sungai panjang peradaban manusia. Bangunan teknik, serta keagungan dan inovasi teknologi, telah menjadi simbol zaman dan saksi kebijaksanaan manusia. Dari piramida Mesir kuno hingga gedung pencakar langit modern, setiap proyek lebih dari sekedar struktur fisik. Mereka membawa mimpi, mendorong ekonomi, itu bahkan mengubah cara kita hidup. Bergabunglah dengan saya hari ini untuk melihat 10 keajaiban teknik terbesar di dunia. Jembatan Golden Gate adalah proyek rekayasa yang luar biasa. Ini adalah Tengara, California, menghubungkan San Francisco dan Kabupaten Marin. Rentang maksimum dermaga jembatan Golden Gate adalah 1.280 meter. Ini adalah jembatan gantung pertama di dunia dengan bentang lebih dari 1 kilometer. Pembangunan jembatan dimulai pada tahun 1933. Ini dibuka untuk lalu lintas hanya dalam 4 tahun. Pada saat itu bukan hanya jembatan terpanjang di dunia. Ini juga merupakan jembatan gantung tertinggi. Rekor ini tidak dipecahkan sampai tahun 1960-an. Ribuan paku keling kecil membutuhkan perhitungan dan penentuan posisi manual. Kabel yang dibutuhkan untuk membangun jembatan mencapai 130.000 kilometer. Kekuatan 3 putaran bola membuat jembatan Golden Gate tahan lama. Itu juga dapat menahan berbagai guncangan yang lebih intens. Burj Khalifa ke-9 di Dubai bisa dikatakan penuh dengan tiran lokal. Untuk menunjukkan kekuatan dan kekayaan seseorang, mereka membangun banyak bangunan yang indah dan mewah. Burj Khalifa adalah salah satu yang paling terkenal. Faktanya, menara ini terinspirasi oleh Empire State Building. Setelah menghabiskan 1,50 miliar dolar dan 6 tahun, Burj Khalifa akhirnya selesai. Dia memiliki 162 lantai, tingginya mencapai 829 meter. Saat ini gedung tertinggi di dunia. Dasar Burj Khalifa berbentuk semanggi. Ini memberikan dukungan yang memadai untuk bangunan sementara juga cukup estetis. Anehnya, ketika tim teknik memulai konstruksi, mereka membangunnya dengan kecepatan 30 lantai setahun. Kesulitan rekayasa adalah reflektif. Bendungan Hoover. Amerika Serikat pada awal abad ke-20 berada dalam tahap perkembangan pesat. Permintaan tenaga air meningkat. Oleh karena itu Bendungan Hoover, proyek konstruksi yang luar biasa. Dengan bendungan ini, tidak hanya dapat sangat meningkatkan pembangkit listrik tenaga air, juga dapat mencegah bencana alam seperti banjir. Proses pembangunan bendungan itu sulit. Pekerja menghadapi kondisi alam yang keras. Meledakkan ngarai dengan dinamit, buka terowongan, dan alihkan sungai dari lokasi konstruksi. Pekerja juga perlu memotong dinding lebih dari 200 meter di atas ngarai. Pekerja di tanah menggali lebih dari 500.000 meter kubik tanah. Beri ruang untuk beton. Tapi inilah kejutannya, seluruh bendungan dibangun hanya dalam 5 tahun. Akhirnya, ketinggian bendungan mencapai 221 meter. Total 6,60 juta ton beton digunakan. Bahan itu cukup untuk membangun jalan raya dari New York ke Kingsland. Nomor 7, Gedung Empire State. Empire State Building adalah gedung pertama di dunia yang melebihi 100 lantai. Itu di New York, AS. Ini adalah bagian penting dari cakrawala kota yang megah. Turis datang ke New York untuk jalan-jalan. Empire State Building harus dilihat. Dan inilah yang lebih menakjubkan. Pembangunan gedung pencakar langit ini dimulai sejak tahun 1930. Itu selesai dan dibuka dalam lebih dari 400 hari. Seluruh bangunan memiliki 102 lantai. Tingginya mencapai 381 meter. Setelah menambahkan antena setinggi 62 meter pada tahun 1951. Tinggi totalnya adalah 443,7 meter. Empire State Building memegang gelar gedung tertinggi di dunia. Sosok gedung ini bisa kita lihat di banyak film dan drama TV. Misalnya, dalam film laris Hollywood 2005 King Kong, ada klip King Kong mendaki ke puncak gedung. Bendungan Itaipu nomor 6. Bendungan Itaipu terletak di Sungai Paraná di perbatasan antara Brasil dan Paraguay. Total investasi hingga 19,60 miliar dolar Amerika. Dibagikan oleh kedua negara. Proyek ini mulai dibangun pada tahun 1975. Selesai pada tahun 1984 setelah 9 tahun. Bendungan Itaipu tingginya 196 meter, panjangnya 7.919 meter. American Society of Civil Engineers menggambarkannya sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia modern. Total kapasitas terpasang bendungan Itaipu adalah 14 juta kilowatt. Pembangkit listrik tahunan sekitar 90 miliar derajat. Jauh lebih dari yang sebenarnya dibutuhkan Paraguay. Jadi Paraguay menjual setengah dari kapasitasnya ke Brasil, di mana permintaan lebih besar. Meskipun bendungan Itaipu telah memberikan kontribusi besar bagi energi, namun keberadaannya juga disertai kontroversi. Dan itu bukan hanya air hilir.
Itu juga berdampak pada komunitas dan ekosistem lokal. Tempat kelima, terowongan Channel. Terowongan itu menghubungkan Folkestone di Inggris dengan Calais di Prancis. Panjang totalnya mencapai 50,5 km. Panjang bagian dasar laut adalah 37,9 km. Ini adalah terowongan bawah laut lintas batas terpanjang di dunia. Perjalanan yang semula memakan waktu lebih dari 10 jam dipersingkat menjadi 35 menit. Ini sangat memudahkan transportasi antara kedua tempat. Proyek ini diusulkan pada awal abad ke-19. Tapi karena kesulitan rekayasa, itu tidak secara resmi dibangun sampai tahun 1988. Proses membangun terowongan penuh dengan kesulitan. Mereka tidak hanya perlu menggunakan teknologi canggih seperti panduan laser dan penentuan posisi satelit. Ini juga harus menghadapi tantangan yang siap pakai seperti krisis keuangan dan pengembalian investasi. Untungnya, terowongan itu akhirnya selesai dengan lancar. Kereta api dapat melakukan perjalanan di bawah laut dengan kecepatan 160 km per jam. Hal ini memungkinkan penumpang untuk secara signifikan mengurangi waktu perjalanan mereka. Tempat keempat, Bendungan Tiga Ngarai. Bendungan Tiga Ngarai adalah keajaiban dalam sejarah teknik sipil dunia. Ini adalah pembangkit listrik tenaga air terbesar di dunia. Bendungan itu menghasilkan 22,5 juta kilowatt listrik yang mengejutkan. Pembangunan Bendungan Tiga Ngarai sangat sulit. Butuh waktu 12 tahun untuk menyelesaikannya. Itu cepat? Anda mungkin berpikir, tapi butuh 40.000 pekerja. Ide membangun bendungan pertama kali diusulkan pada tahun 1919. Tetapi tidak sampai 80 tahun kemudian pemerintah pusat menyetujui proyek tersebut. Penyelesaiannya memberi Cina sumber energi terbarukan yang sangat besar. Itu bisa menggantikan 30 juta ton batu bara setiap tahun. 60 juta orang diuntungkan sebagai hasilnya. Kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan bahkan lebih besar. Seluruh proyek menelan biaya sekitar 250 miliar yuan. Bendungan itu dibangun dengan baja yang cukup untuk membangun 63 menara Eiffel. Tempat ketiga adalah Terusan Panama. Terusan Panama adalah salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia. Pada awal 1880, Prancis memulai pembangunan kanal ini. Tetapi karena kesulitan teknis dan masalah personel, Prancis terpaksa menyerahkan proyek tersebut. Pada tahun 1903, Amerika mengambil alih proyek yang sulit. Terusan Panama secara resmi dibuka untuk navigasi. Untuk memastikan kelancaran perjalanan kapal, Terusan Panama membangun beberapa kapten raksasa. Panjangnya mencapai 305 meter. Lebarnya 33,5 meter, dan para pekerja Amerika membangun bendungan besar. Danau buatan yang dibentuk oleh bendungan juga terbesar di dunia saat itu. Setelah dibuka, Terusan Panama telah memfasilitasi perdagangan maritim internasional. Ambil saja Amerika Serikat, formasi laut timur baratnya telah berkurang sekitar 8.000 mil laut. Belum lagi rute global. Oleh karena itu, Terusan Panama adalah salah satu proyek terbesar dan terpenting di abad ke-20. Tembok Besar Kedua. Tembok Besar Cina adalah bangunan paling terkenal di dunia. Ini adalah salah satu keajaiban besar teknik. Sejarah tembok besar dapat ditelusuri kembali ke 2.700 tahun yang lalu. Itu dibangun untuk melindungi dataran tengah dari perambahan kelompok utara. Tembok besar pertama kali dibangun selama periode negara-negara berperang. Dindingnya terbuat dari bumi dan sejarah yang dipadatkan. Di dinasti Qin, pekerja di dinasti Qin menggunakan hengtu untuk membangun. Setelah konstruksi dimulai, sejumlah besar tentara, tahanan petani dilemparkan ke dalamnya. Diperkirakan sekitar 100.000 orang telah berkontribusi besar untuk ini. Sebagian besar tembok besar yang Anda lihat hari ini dibangun pada masa dinasti Ming. Pekerja pada saat itu menggunakan bahan yang lebih kuat seperti batu bata dan granit untuk membangun kembali dan memperluas tembok kota. Dan mereka membangun menara api dan benteng. Saat ini, tembok besar telah menjadi salah satu simbol Tiongkok. Turis dari seluruh dunia mengunjungi Cina, bersedia memanjat tembok besar untuk melihat pemandangan lain. Bahkan ada pepatah yang mengatakan bahwa dia bukan pahlawan tanpa tembok besar. Piramida pertama Giza. Piramida Mesir tanpa diragukan lagi adalah salah satu struktur yang paling luar biasa. Piramida Giza sangat terkenal. Dunia penasaran dengan rahasia di balik piramida. Hanya dari perspektif teknik, hasilnya benar-benar menghancurkan langit. Piramida Giza dibangun sekitar 2.500 sm. Itu terdiri dari jutaan blok batu kapur dan granit. Batu-batu ini beratnya 80 ton, tapi mereka cocok bersama dengan sempurna. Dasar piramida adalah persegi dengan hampir tanpa kesalahan. Penyimpangannya kurang dari 5-10 ribu. Sangat sulit membayangkan bagaimana orang Mesir kuno membawa batu-batu berat ini. Bagaimana mereka mengatur monster megalitik ini dengan sempurna? Pertanyaan-pertanyaan ini memiliki ahli yang berdebat. Tapi dia benar-benar berdiri di sana. Tidak diragukan lagi keajaiban rekayasa terbesar umat manusia. Jadi, mana dari 10 proyek ini yang menurut Anda lebih luar biasa? Selamat datang untuk memberitahu kami di area komentar. Jika Anda menyukai video saya,
Selamat menyukai dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lain waktu.